Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniela. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu soal kimia yang merupakan kiriman dari teman kita. Jadi kita bisa lihat ini ada merupakan soal cerita. Dan kalau misalnya kita lihat soalnya pada video kali ini, dikatakan bahwa menurut data dalam indeks Merck, jika 1 gram aspirin dilarutkan dalam 100 ml air pada suhu 37 derajat Celcius, berapa banyak aspirin yang akan mengendap dari larutan ketika didinginkan hingga 25 derajat Celcius. Jadi kalau dalam hal ini kita akan bahas mengenai aspirin, dan dikatakan dalam soal ini jika 1 gram aspirin itu dilarutkan dalam 100 ml air pada suhu 37 derajat Celcius, maka berapakah banyak aspirin yang akan mengendap ketika dia berubah suhunya dari 37 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Kita akan lihat satu-satu dalam soal kali ini. Jadi ini merupakan soal mengenai kelarutan. Jadi kalau waktu SMA kita akan belajar bab paling terakhir di kelas 11 semester 2 itu merupakan bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Namun kita tidak akan bahas di sini mengenai hasil kali kelarutan. Kita akan bahas sedikit mengenai definisi kelarutan itu apa. Jadi kelarutan itu bisa dikatakan itu adalah suatu kemampuan suatu zat, saya akan besarkan dulu ininya. Kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam suatu pelarut. Nah, ini mungkin kalian bingung ya maksudnya apa ya, karena ini kelarutan ini definisinya adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam suatu pelarut kayak gitu. Jadi kelarutan itu paling gampangnya saya bisa jelaskan bahwa kelarutan itu sebuah konsentrasi maksimum dari suatu zat terlarut dalam suatu larutan. Anggaplah misalkan kalau dalam hal ini kalau kalian sudah pasti kalian sudah familiar dengan kata larut gitu ya. Anggaplah saya akan kasih contoh yang paling sederhana yaitu air gula gitu ya. Biasanya definisi kelarutan itu satuannya adalah gram per liter atau gram per mililiter tergantung dari volume dari pelarut tersebut gitu. Biasanya pelarut yang digunakan itu adalah pelarut universal atau air seperti itu ya. Anggaplah air gula itu dia kelarutannya itu ada 100 gram per liter misalkan. Anggap seperti itu ya. Air gula kalian tahu kan, berarti kalau misalnya air gula kalian campurkan ke dalam air, dia akan membentuk suatu larutan yang disebut dengan air gula. Anggaplah kelarutan air gula itu ada 100 gram per liter. Itu berarti maksudnya kalau misalnya kita tambahkan gula sebanyak 100 gram ke dalam 1 liter air, maka dia akan larut semuanya. Tetapi kalau kita tambahkan gulanya lebih dari 100 gram, maka dia akan mengendap. Maksudnya mengendap di sini, dianya sudah tidak dapat larut lagi, dan gulanya itu akan muncul sebagai butiran-butiran kecil di bawah, di dasar airnya itu. Kayak gitu. Jadi itu maksudnya kelarutan. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lebih dari angka kelarutan dari zat terlarut tersebut, maka dia tidak akan bisa dilarutkan lagi oleh air, karena dia sudah melewati batas maksimum pelarut tersebut melarutkan zat tersebut gitu. Kayak gitu. Jadi anggaplah kayak gitu jadi maksudnya. Itu yang disebut dengan kelarutan. Kayak gitu. Jadi setiap zat terlarut, setiap zat ya, itu dia memiliki besar kelarutannya masing-masing. Ada kelarutannya yang kecil, ada kelarutannya yang besar. Semakin besar zat tersebut kelarutannya, maka dia semakin mudah untuk larut dalam air. Tapi kalau dia semakin kecil kelarutan zat itu, maka dia semakin susah larutnya dalam air. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lihat dalam soal kali ini kita di sini lihat bahwa menurut data dalam indeks Merck. Jadi di sini ada soalnya ini diawali dengan menurut data dalam indeks Merck. Saya sudah sertakan link di description, itu adalah MSDS untuk aspirin. Jadi di sana sudah dilihat itu MSDS-nya itu juga dikeluarkan oleh perusahaan Merck, jadi kalian bisa lihat di sana. Nah, MSDS itu isinya pokoknya segala hal yang berkaitan dengan zat kimia yang kalian sedang bahas, yaitu dalam hal ini aspirin. Jadi kita akan lihat masalah molekul relatifnya, lalu setelah itu rumus kimianya apa, terus penggunaannya untuk apa, kayak gitu. Itu kita bisa lihat semua, cara pemakaiannya pun juga kita bisa ketahui apakah dia eksplosif, mudah meledak, dan beracun, dan lain sebagainya kita bisa lihat di sana. Dan setelah saya lihat untuk indeks Merck dari aspirin ini, kita dapat kelarutan dari aspirin itu adalah 3,3 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi ini untuk kelarutan aspirin menurut MSDS-nya. Kayak gitu ya. Jadi di sini kita dapat
dua data. Yang pertama, untuk 20 derajat Celcius, kelarutan dari aspirin ini itu adalah 3,3 gram per liter. Ini untuk yang informasi yang pertama. Sementara untuk informasi yang kedua, itu kita bisa lihat pada 37 derajat Celcius. Pada suhu 37 derajat Celcius itu dikatakan dalam soal bahwa jika 1 gram aspirin dilarutkan dalam 100 ml air. Nah, karena di sini tidak dijelaskan prosesnya bagaimana, apakah dia larut semuanya atau tidak, maka saya anggap bahwa semua 1 gram aspirin ini larut dalam 100 ml air. Sehingga kelarutannya pun kita bisa tulis bahwa kelarutan dari aspirin ini kan dikatakan 1 gram aspirin dilarutkan dalam 100 ml air. Jadi kelarutannya itu bisa kita tulis 1 gram per 100 ml air. Kalau misalnya kita coba setarakan satuannya dengan yang 20 derajat Celcius, berarti kita coba kalikan 10, sehingga kita dapat jadinya 10 gram per 1000 ml air. Atau bisa kita tulis 10 gram per liter, karena 1000 ml itu sama dengan 1 liter. Jadi kita dapat dua kelarutan untuk di dua suhu yang berbeda, yaitu pada 20 derajat Celcius 3,3 gram per liter, dan pada 37 derajat Celcius itu kelarutannya adalah 10 gram per liter. Kalian bisa lihat bahwa dia semakin tinggi suhunya, maka dia semakin tinggi pula kelarutannya. Berarti dia semakin mudah larut pada suhu yang lebih tinggi. Oke, ini untuk pengantarnya. Dan sekarang untuk mencari kelarutannya pada saat 25 derajat Celcius, kita harus mencarinya dengan cara menggunakan rumus Van Hoff namanya. Jadi rumus Van Hoff ini merupakan suatu rumus yang kita harus integralkan. Jadi rumusnya itu adalah D ln S per dt itu sama dengan delta H per RT kuadrat. Kayak gitu. Jadi dalam hal ini S itu adalah solubility atau kelarutan, T itu adalah suhu, dan delta H itu adalah energi atau kalor yang digunakan untuk melarutkan. Kayak gitu. R itu tetapan gas ideal seperti biasa ya. Nah, untuk menggunakannya karena ini masih dalam ada notasi D, ini berarti notasinya maksudnya ini dalam bentuk turunan atau diferensial, maka untuk menghilangkannya kita harus mengintegralkannya. Kita integralkan baik di ruas kiri maupun di ruas kanan dengan satuannya itu adalah T. Jadi kita bisa tulis seperti ini jadinya. Integral D ln S per dt itu sama dengan integral dari delta H per R kali 1 per T kuadrat. Seperti itu. Jadi kita akan posisikan T sebagai variabelnya. Setelah kita integralkan, maka kita dapat suatu persamaan, yaitu ln S itu sama dengan min delta H per RT tambah C, tambah konstanta. Ini adalah rumus yang kita akan gunakan untuk menghitung kelarutan aspirin pada suhu 25 derajat Celcius. Kayak gitu. Jadi kita langsung saja. Untuk proses integralnya saya tidak jelaskan di video ini karena akan terlalu panjang sekali. Kalian bisa lihat di video matematika kami ya. Jadi ini rumusnya yang kita bisa gunakan. Dan sekarang tadi kita sudah dapat dua nilai ya. Yang pertama pada saat 20 derajat Celcius itu kelarutannya adalah 3,3 gram per liter. Dan untuk 37 derajat Celcius itu kelarutannya adalah 10 gram per liter. Nah, kita akan coba buatkan hubungannya, keterkaitannya. Jadi kita akan buat sebuah hubungan atau plot, itu untuk koordinat kartesiusnya itu adalah log S berbanding dengan 1 per T. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini adalah log S dan 1 per T. Kita akan coba kurvakan dan kita akan lihat persamaan garisnya. Nanti persamaan garisnya itu yang kita akan masukkan ke dalam rumus ini, kayak gitu. Untuk log S-nya tadi, log S-nya sendiri kan 3,3 dan 10 ya, itu. Dan untuk suhunya itu adalah 20 dan 37. Kalau misalnya kita ubah ke dalam Kelvin, dia akan menjadi untuk 20-nya adalah 293,15 Kelvin, dan untuk suhu yang 37 itu dia akan menjadi 310,15 Kelvin. Oke. Lalu setelah itu untuk mencari 1 per T-nya berarti 1 dibagi 293,15 Kelvin itu berarti sama saya dengan 0,034. Dan yang kedua 1 per 310,15 Kelvin itu sama dengan 0,003. Oke. Dan pada saat suhunya 293,15 Kelvin itu kelarutannya kan 3,3 ya. Ini kalian bisa hitung pakai kalkulator. Log 3,3 itu nilainya sama dengan 0,5185. Dan pada saat kelarutannya
pas suhunya 310,15, kelarutannya 10 gram per liter, berarti log 10. Log 10 itu sama dengan 1. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, ini kita plotkan ke dalam suatu kurva. Saya membuat kurvanya di Microsoft Word, jadi kalian bisa lihat saja langsung. Dan itu kita bisa langsung dapat persamaan garisnya, persamaan garis dari kurva itu. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya di layar kalian sekarang, atau kalian bisa lihat juga di thumbnail video ini. Jadi itu ada kurvanya, dan kita dapat persamaan garisnya pada kurva tersebut itu adalah Y sama dengan min 15,532X ditambah dengan 1,0466. Jadi ini untuk persamaan garisnya. Dan persamaan garis ini berbanding lurus dengan persamaan yang tadi kita sudah integralkan itu, yaitu ln S sama dengan min delta H per RT ditambah dengan C. Dalam hal ini, yang namanya garis lurus kan persamaannya Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya itu adalah min 15,532 dan itu juga setara dengan ini. Jadi kalau dalam rumus yang ini kan satuannya kan adalah 1 per T ya, Y-nya itu adalah ln S, lalu gradiennya itu adalah min delta H per R, dan X-nya itu dianggap 1 per T, dan C konstantanya itu adalah 1,0466, kayak gitu. Jadi kita bisa mencari kalor pelarutannya dulu dari persamaan garis yang sudah diketahui. Jadi kan ini kan min 15,532 ini sama dengan min delta H per R. R itu sama seperti biasanya, yaitu tetapan gas ideal, tidak akan pernah berubah angkanya. Jadi kita langsung masukkan saja 15,532 sama dengan min delta H per R-nya itu sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Jadi kita dapat delta H-nya itu sama dengan ini kali dengan ini, sehingga kita dapat delta H-nya positif ya, itu adalah 129,133 Joule per mol. Kayak gitu. Jadi kalor yang digunakan untuk melarutkan aspirin ke dalam air itu diperlukan kalor sebesar 129,133 Joule per mol. Kayak gitu. Dan setelah kita dapat kalor pelarutannya, maka kita bisa dengan rumus yang sama, kita bisa menghitung kelarutannya pada suhu 25 derajat Celcius. Dengan rumus yang sama pula, yaitu ln S sama dengan min delta H per RT. Kita akan cari sekarang untuk S-nya, karena sudah diketahui semua ya, delta H-nya sudah diketahui kan, yaitu min 129,133 Joule per mol, dan untuk R-nya itu adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan yang ditanya adalah pada saat 25 derajat Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin, dia akan menjadi 298,15 Kelvin. Ini yang kita akan masukkan. Oke, dan kalian perhatikan bahwa semua satuannya sudah habis ya, dicoret ya. Ini juga habis, sehingga kita coba hitung ini semua. Min 129,133 dibagi dengan 8,314 kali 298,15, dia akan menjadi min 0,052. Ln S sama dengan min 0,052. Ln itu sama dengan logaritma dengan basisnya adalah bilangan Euler. Berarti E log S sama dengan min 0,052. Yang kita cari adalah S-nya, sehingga kita dapat S sama dengan E pangkat min 0,052, atau nilainya sama saja dengan S-nya sama dengan 0,949. Nah, karena tadi kita sudah sepakati bahwa kelarutannya itu satuannya ada gram per liter, berarti ini pun juga demikian. Maka kelarutan dari aspirin pada suhu 25 derajat Celcius itu ada 0,949 gram per liter. Ini adalah kelarutannya. Yang ditanyakan adalah berapa banyak aspirin yang mengendap ya. Dan kita bisa hitung dengan mudah kalau kita sudah dapat kelarutannya. Kan itu kan tetap volume airnya pada saat 100 ml ya. Airnya tetap kita hitung dalam 100 ml. Sementara kelarutan yang kita dapat itu adalah 0,949 gram per 1000 ml atau per liter kan, per 1 liter. Berarti kita harus bagi dengan 10 untuk mendapatkan kelarutan per 100 ml-nya, sehingga kita dapat jadinya 0,0949 gram per 100 ml. Jadi ini kelarutan untuk aspirin pada saat suhu 25 derajat Celcius dan pada air 100 ml, berarti 0,0949 gram per 100 ml. Itu berarti artinya cuma
Aspirin yang dapat larut dalam 100 ml air pada 25 derajat Celcius suhunya itu hanya 0,0949 gram saja. Jadi sisanya, selain 0,0949 gram ini, sisanya semua diendapkan atau ditaruh, dia cuma turun ke dalam dasar airnya itu. Dia tidak akan larut dalam air. Sehingga yang mengendap itu berarti karena dimasukkan adalah 1 gram, berarti 1 dikurangi dengan 0,0949 gram. Atau nilainya sama saja dengan 0,9051 gram. Jadi ini banyaknya aspirin yang mengendap dari larutan ketika dia didinginkan sampai 25 derajat Celcius. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan soal larutan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.